Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada pagi hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang kemarin kebetulan di lapangan, yaitu berkaitan erat dengan profesi saya sebenarnya, yaitu yang di bidang kelapa sawit. Makanya ini di kaosnya Sahabat Kelapa Sawit, Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Nah, tapi di sisi yang lain, kami juga sekarang ini sedang mengembangkan tanaman porang untuk sebagai tanaman industri atau tanaman pangan alternatif. Jadi pertanyaan singkatnya adalah sawit vs versus porang. Mana menurut Bapak yang lebih bagus? Kan kira-kira itu. Ini pertanyaan yang kita dapatkan karena ada beberapa orang, banyak orang saat ini adalah dengan mengganti tanaman kelapa sawitnya dengan porang, karena menganggap porang merupakan tanaman yang memberikan hasil yang lebih tinggi untuk saat ini katanya. Oleh karena itu banyak kelapa sawitnya yang ditebang, diganti dengan porang. Inilah rangkaian pertanyaan tersebut. Jadi itu bisa dilihat, yang pertama adalah bisa dilihat dari dua sisi masing-masing. Ya, kelapa sawitnya bagaimana dan porangnya bagaimana. Jadi nanti terakhir kita simpulkan jawaban saya mana yang kita pilih. Karena dua-duanya ini adalah tanaman yang atau komoditas yang strategis bagi Indonesia. Nah, kelapa sawit Indonesia nomor 1 di dunia luasnya, 16,38 juta hektar. Dan saat ini harganya termasuk sedang bagus-bagusnya. Kelapa sawit mempunyai banyak tantangan. Ada black campaign, ada yang lain-lain, ada kendala yang lain. Tetapi kita tetap nomor 1 karena memang kegunaannya luar biasa bagi umat manusia. Dan ini jawabannya adalah kelapa sawit sudah terbukti sebagai komoditas handal penghasil devisa negara. Bahkan pun yang terbesar kelapa sawit. Meskipun rakyat sulit mengolah sendiri dan sebagainya, tetapi harga saat ini bagus, harga ditetapkan ya, gitu. Sehingga kalau dihitung-hitung itu meskipun hasilnya tidak begitu tinggi sekali, tetapi kelapa sawit mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dipunyai oleh tanaman lain juga. Nah, kelebihannya itu adalah apa? Efisien menghasilkan minyak, ya, di samping tanaman-tanaman lain per hektarnya. Sehingga inilah yang dipilih oleh para pengusaha untuk menanam kelapa sawit. Yang kedua, kelapa sawit juga termasuk tanaman yang bandel, yang mudah ditanam. Tanaman lain nggak sanggup hidup, dia juga hidup. Contoh di gambut itu ya selain nanas, sawit bisa tumbuh, yang lain nggak sanggup tumbuh. Itu contoh.
bahwa kelapa sawit dari segi teknis itu juga mendukung sebagai tanaman itu tadi. Ini merupakan anugerah Indonesia juga karena terletak di khatulistiwa, di ekuator yang cahaya mataharinya banyak, sehingga kita memanen itu cahaya matahari lewat kelapa sawit ini. Itu dari segi teknis budidaya kelapa sawitnya. Kemudian dari segi ekonomi. Nah, itu saat ini terbukti bahwa kelapa sawit itu memberikan kontribusi ekonomi tadi. Banyak daerah-daerah pengembangan yang maju gara-gara juga kelapa sawit. Nah, dulu kota kecil, sekarang berkembang kotanya, kemakmuran nampak, rumah-rumah menjadi bagus. Nah, kan gitu. Intinya kalau kelapa sawit sudah terbukti sebagai tanaman yang memberikan kontribusi kemakmuran untuk Indonesia. Sumber dewisanya ada, rumah-rumah penduduknya bagus, itu mudahnya begitu. Meskipun sebenarnya kalau lihat-lihat, dihitung-hitung, penghasilan per hektarnya dari kelapa sawit ini tidak tinggi-tinggi amat sebenarnya. Tapi kenapa? Sudah terbukti stabil itu tadi. Kita hitung-hitung aja sekarang. Contohnya, punya kelapa sawit 4 hektar. Nah, iya kan. 4 hektar itu kalau per bulan ya dapatnya bisa 2 juta. Kan bisa 8 juta per bulan kan gitu. Tetapi kelebihan sawit ini adalah bisa disambi-sambi, disambil. Sampai punya kebun juga masih bisa ngerjain yang lain, tidak sibuk sekali. Karena nanti panennya tiap 2 minggu misalnya. Nah, pekerjaan nggak banyak sekali gitu. Sehingga inilah menjadi pilihan. Bisa disambi, kerjaan-kerjaan yang lain masih bisa. Nah, tidak ribet. Nah, nanti kita compare ya dengan porang ya. Nah, inilah kelebihan kelapa sawit. Kemudian kenapa pula Pak banyak yang ditebang diganti porang, nah gitu. Ya nanti kita analisis. Ya. Sekarang tinggal melihat nanam kelapa sawitnya betul nggak, potensinya keluar nggak, kan gitu. Jadi waktu nanam kelapa sawit, yang saya lihat di beberapa tempat juga tidak keluar potensinya. Satu memang tanahnya kurang cocok, misalnya gitu, sehingga pengelolaannya tidak mudah. Kedua, bibitnya juga mungkin tidak unggul, sehingga dihitung-hitung ya kalau begini ya tidak cocok, ini sawitnya kurang prospek kan gitu. Sekarang yang prospek porang, ganti porang lah kan gitu, dicoba. Nah, itu kita sudah berbicara mengenai tanaman sawitnya. Kelebihannya kenapa orang menanam itu. Nah, kemudian yang berikutnya kita bahas porang. Porang merupakan komunitas baru di Indonesia, artinya belum meluas sekali. Di Jawa Timur memang sudah agak luas gitu. Porang juga mempunyai beberapa kelebihan yang hampir sama tadi itu. Nah, porang mempunyai kisaran tempat yang luas, dari ketinggian MDPL-nya rendah sampai tinggi ada. Nah, kemudian dan tahan naungan, sehingga bisa dimanfaatkan berbagai lingkungan tanaman ekologisnya itu bisa. Nah, porang juga mudah perawatannya. Ini contohnya kan di hutan-hutan itu di bawah pokok jati, bawah pokok sengon, ya perawatannya minim pun bisa. Asal tanahnya gembur dan ditanam dah. Nah, apalagi kalau diusahakan secara intensif, kayak gitu. Dan sekarang ini diusahakan dalam waktu 1 hektar, contohnya dihitung-hitung hasilnya juga luar biasa, bisa ratusan juta gitu.
kan jauh dengan kelapa sawit. Makanya udahlah ganti nanam porang saja kan begitu. Tetapi juga harus diingat banyak yang gagal dan sistem sistem ekonominya, sistem rantai pemasaran juga belum begitu banyak, belum stabil. Nah, ini jadi pertimbangan. Kalau sawit tadi kan sudah agak stabil, yang ini kan belum begitu stabil. Mungkin pabrik di Indonesia atau pengepul kisaran ada 40-an tempat misalnya, kan masih sangat sedikit. Nah, meskipun potensinya juga tinggi, karena kan glukomanannya ini luar biasa. Jadi itulah itu kelebihan dan kelemahan masing-masing dari tanaman ini. Dari segi produksi, dari segi teknis budidaya, mempunyai masing-masing kelebihan, ya kan. Kemudian kelapa sawit juga demikian, porang. Ya. Porang perbayakannya mudah, minim perawatan, kemudian mudah diolah dan umbinya tidak busuk kan gitu, sehingga bisa ditahan. Pengolahannya lebih mudah. Kalau sawit kan petani agak sulit, ya kan. Itu beberapa kelebihannya. Jadi untuk menghasilkan tinggi, kalau porang tidak perlu begitu yang luas sekali lahannya. Kalau sawit kan harus luas, ya kan, harus lebih luas gitu, lebih berhektar-hektarnya lebih gitu. Jadi menghadapi ini bagaimana tepatnya? Nah, gitu. Jadi kalau jawaban saya, menurut saya, ya tergantung itu tadi, tergantung pada, kalau ini kan konteksnya sawit atau porang, artinya apa? Di tempat tersebut sawit juga cocok, porang juga cocok, artinya kan gitu. Pilih mana kan gitu. Kalau saya, maaf, berdasarkan luasan lahannya, kalau kitanya punyanya 0,5 hektar, dan di situ cocok untuk dua-duanya ya, cocok untuk dua-duanya. Kalau saya tanam porang saat ini, ya gitu. Karena apa? Porang karena luasan yang sempit ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih banyak itu tadi. Ya. Kalau kelapa sawit kan harus agak luas. Gitu. Kemudian kalau kita luasannya agak luas, solusinya ya kalau saya nanam dua-duanya, ya tanam dua-duanya. Ya, semua itu kalau diversifikasi lebih bagus, meletakkan telur pada tempat yang banyak gitu. Jika harganya ini turun, yang ini masih menyelamatkan. Ini harganya yang sini turun, selamatkan yang ini. Nah begitu. Sehingga jika kedua-duanya cocok tadi, maka kita pilih dua-duanya, kita tanam dua-duanya. Dengan sistem apa? Nah, terserah. Bisa intensif separuh-separuh atau ini 75%, ini 25%, atau bahkan tumpang sari. Nah, atau tumpang sari. Nah, ini. Dengan tumpang sari malah dapat dua-duanya. Sawitnya dapat, kemudian porangnya juga dapat. Nah, ini. Itu kuncinya. Apa bisa, Pak? Ya bisa dicoba. Karena apa? Porang tanaman yang tahan naungan. Mungkin ya tidak dimanfaatkan lahan itu luasnya semua. Jadi coba dulu di gawangan mati misalnya, di gawangan mati ditanam. Kemudian di tempat-tempat kosong di pinggiran-pinggiran, peringgan-peringgan dengan tetangga yang kosong, di dekat parit gajah ditanam juga bisa. Artinya bukan VS malah berkawan kan gitu antara kelapa sawit dan porang itu tadi. Itulah jawabannya bahwa tanamlah dua-duanya. Nah, itu karena filosofinya tadi. Kalau harga ini turun, yang ini masih menyelamatkan, yang ini turun, selamatkan yang ini. Dan itu bisa lebih produktif lagi memanfaatkan lahan kosong dengan tumpang sari itu tadi. Dengan berbagai macam metode yang ada. Nah, apakah di rumpukan ataukah di yang lain-lain tadi. Oke pemirsa, itulah mudah-mudahan memberikan
gambaran kita pilih sawit atau kurang. Tapi jawabannya adalah pilih dua-duanya dengan tumpang sari. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.